بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai yang ke-77. Dalam sedikit refleksi, saya tadi sempat menulis di grup WA PDIPHI tentang sekelumit hikmah dan makna kemerdekaan. Ada satu ungkapan hikmah dalam bahasa Arab, laisatil hurriyatu an taf'ala ma tuhib walakinnal hurriyata an taf'ala ma tujib. Hakikat kemerdekaan itu bukan berarti Anda dapat dengan leluasa melakukan apa yang Anda senangi. Akan tetapi merdeka itu adalah ketika Anda telah merdeka dari belenggu hawa nafsu untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban. Jadi ketika kita telah merasa bebas, merdeka menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tema kajian kita pada pertemuan kali ini sebagaimana tema pokoknya tentang tazkiyatun nafsi. Dan inti dari tazkiyatun nafsi adalah merawat, menjaga kemurnian ketauhidan. Karena itu tema kita hari ini adalah tentang refleksi ketauhidan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa seorang muslim itu sudah terpatri di dalam hatinya, setidaknya dia meyakini dua makna dari ketauhidan, yaitu pertama tauhid rububiyah, sudah sempat kita singgung pada pertemuan terdahulu, dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang patut diibadahi, yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya. Itu inti dari tauhid uluhiyah. Nanti juga kita akan
sampai pada pembicaraan tentang tauhid fil ibadah. Tauhid ibadah, fil ibadah. Kemudian ada bagian dari tema ketauhidan ini yang penting sekali untuk kita kaji, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Dan ini tema yang sangat sensitif ya. Namun kita perlu mengkajinya secara jernih, secara genial juga ya, yaitu tentang wasilah dan tawassul. Serta juga nanti kita akan mengenal tentang siapa yang layak disebut sebagai wali-wali Allah. Karena juga ada yang disebut namanya wali-wali setan. Nah ini. Jadi kita nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Nah jamaah sekalian, refleksi ketauhidan dalam ibadah ini jelas sekali intinya adalah merujuk kepada surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan disitulah pertemuan keyakinan kita sebagai hamba dengan kerububiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Karenanya maka seorang mukmin akan benar-benar bertauhid di dalam beribadahnya, sehingga dia tidak akan memohon kecuali hanya kepada Allah. Fa idza sa'ala sa'alallah, jika dia meminta maka dia hanya meminta kepada Allah. Wa idza sta'ana, dan jika dia meminta tolong, ista'ana billah, maka dia pun hanya meminta tolong kepada Allah. Wa idza nazara, dan apabila dia bernazar, la yanzuru li ghairillah, maka dia pun tidak akan bernazar kepada selain Allah. Falillahi wahdah, maka hanya kepada Allah, hanya untuk Allah saja dia memusatkan seluruh amalnya. Jadi inilah refleksinya, dia akan benar-benar memusatkan, mengkonsentrasikan seluruh amalnya, baik amal batiniyah maupun amal lahiriah. Nah ini mungkin perlu sedikit dielaborasi, didalami tentang contoh amal batiniyah. Amal batiniyah itu diantaranya meliputi pertama khauf. Khauf, apa itu khauf? Khauf itu rasa cemas. Secara naluriah setiap manusia pasti dihinggapi oleh kecemasan. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Itu naluri setiap manusia. Tapi bagi seorang mukmin yang benar-benar bertauhid, maka dia akan berusaha untuk tidak takut kepada yang lain, tidak cemas kepada yang lain, kecuali dia hanya cemas kepada Allah. Dalam arti dia takut, cemas, khawatir jika hidupnya tidak diberkahi oleh Allah.
jika hidupnya tidak dirahmati oleh Allah, jika hidupnya tidak ditolong oleh Allah, dan puncaknya adalah dia takut jika hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Nah, inilah kira-kira yang dimaksud di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satu ciri seorang mukmin yang istiqamah antara lain disebutkan dalam salah satu ayat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan Allah Rabb kami, tsumma istaqamu, lalu dia benar-benar istiqamah dalam keimanannya itu, fala khaufun alaihim, maka tidak ada khauf atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Itu salah satu ayatnya. Nah, jadi inilah gambaran amal batin yang pertama. Yang kedua adalah roja. Apa itu roja? Harapan. Setiap kaum beriman pasti sekecil apapun dia selalu punya harapan, optimisme dalam hidup. Hope, ada orang, sebagian orang menyebut itu harapan, roja. Karena itu maka salah satu ciri secara batin seseorang itu disebut nauzubillah kufur ketika dia sudah putus harapan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dalam bahasa Arab namanya la taqnatu. Al-Qur'an menyebut la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa, ya, terhadap rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Nauzubillah. Nah, seorang muslim pasti dia amal batinnya, rojanya itu selalu berharap dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Lalu bagaimana ketika kita berharap kepada selain Allah, kepada manusia, itu hanya sebagai sasaran antara saja, tapi tidak menjadi tumpuan harapan, itu hanya sebagai wasilah saja dalam kehidupan. Tapi hakikatnya yang memberi harapan, yang memberi kebaikan, itu hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang di dalamnya terkandung makna-makna harapan, optimisme. Seperti yang paling sering kita baca adalah surat Ad-Duha. Itu surat Ad-Duha itu adalah surat yang di dalamnya syarat dengan nilai-nilai optimisme. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam posisi yang sangat terdesak, ya, mungkin ketika itu ruang lahir dan batinnya dalam posisi kuldesak lah gitu ya, ditutup, di embargo dari berbagai sisi, dari berbagai lini gitu ya. Maka kemudian Allah memberi harapan dengan surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh ayat yang di dalamnya syarat dengan spirit, ya, nilai-nilai roja. Kemudian termasuk amal batin yaitu inabah. Apa itu inabah?
Inabah itu adalah rindu untuk kembali, ar-ruju'. Jadi secara fitrah, secara naluriah, orang juga bisa menyebut secara primordial gitu ya. Setiap manusia sesungguhnya memiliki kerinduan untuk kembali kemana? Ke kampung halaman. Itu. Numawi sok cobi upami uih boboran selepas Idul Fitri, bahkan ketika kita puasanya belum dimulai, rencana mudiknya sudah riwe. Gitu. Artinya secara fitrah sesungguhnya setiap manusia secara naluriah, secara primordial, mereka itu punya keinginan, punya kerinduan untuk memperoleh apa yang disebut namanya inabah. Inabah. Selama ini kita mengenal inabah itu identik dengan thariqah. Terus di mana di Suryalaya. Inabah itu justru dibimbing. Ketika seseorang mendapatkan bimbingan, panduan secara spiritual untuk kembali menemukan dirinya, untuk kembali menemukan fitrahnya. Dan hakikat inabah kita itu hakikatnya sesungguhnya kampung halaman kita yang sesungguhnya. Orang Sunda sering berkata, upami aya nu ngantunkeun ketika ada orang yang meninggal, itu dalam bahasa Sunda parantos mulih ka jati mulang ka asal. Nah, itu. Mulih ka jati mulang ka asal, yaitu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan yang menyadarkan kita akan hakikat tempat kembali manusia kepada Rabbnya disebut namanya istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inabah. Nah, hakikat inabah itu kemana? Tidak ke tempat yang lain, itu kepada Allah. Kemudian contoh amal batin yang keempat, ya, satu khauf, yang kedua roja, yang ketiga inabah, yang keempat disebut namanya mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Cinta, ya. Nah, cinta itu adalah hasrat, naluri setiap manusia. Setiap manusia itu mempunyai rasa cinta. Kapungkur mah aya lagu, nah, rasa cinta pasti ada, gitu pada makhluk yang bernyawa. Itu naluri. Cinta keluarga itu adalah fitrah. Ya, seorang ayah secara fitrah pasti dia cinta kepada anaknya. Suami cinta kepada istrinya. Jadi mencintai orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita itu adalah fitrah. Tapi agama kita mengajarkan siapa sesungguhnya yang harus lebih dicintai adalah sang pemberi cinta itu sendiri. Dan ini dengan sangat patriotik telah dicontohkan oleh siapa? Terutama oleh Nabi Ibrahim alaihis salam, yang dikenal sebagai Bapak Tauhid. Jadi Ibrahim telah membuktikan ketauhidannya yang sejati itu hingga sampai kepada puncaknya.
yaitu ketika ia sejak awal dia telah menunjukkan hasrat, cinta, keinginan ya untuk hadirnya seorang anak, hingga dia harus berkorban bersama istrinya, termasuk dalam hal ini Siti Sarah, ketika ia menunjukkan kebesaran jiwanya dengan merelakan Ibrahim menikah dengan Hajar. Tetapi kemudian setelah sang anak itu lahir dan mereka semua membesarkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala sang anak bernama Ismail telah sampai pada usia sa'ya itu kira-kira usia sudah menjelang, sudah dewasa ya, dan dia sudah sudah mungkin bisa dibilang sudah hideng lah, pamibahasa tos hideng tos nalang barangkali tos nalang kumaha remaja. Tapi remaja ge sanes remaja umurna wungkul tapi dia sudah benar-benar terlihat potensi kedewasaannya, baik secara biologis maupun secara psikologis. Nah, disitulah kemudian Allah menguji Ibrahim, apakah kau lebih cinta kepada anakmu atau engkau lebih cinta kepada seseorang yang telah menganugerahi engkau, termasuk dengan kenikmatan anakmu. Disitulah Ibrahim berhasil menunjukkan jadi mahabbah ya. Nah, karena itu maka di sini kita juga Islam membimbing termasuk cinta tanah air itu fitrah, cinta lemah cair ya, itu ya. Nah, maka ketika Bung Tomo mengutus beberapa orang untuk berkonsultasi dengan Syekh Hasyim Asy'ari berkaitan dengan bagaimana hukumnya kita membela kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tahun 1945. Kemudian ketika itu telah muncul ancaman untuk merongrong kemerdekaan itu dari tentara sekutu. Bagaimana hukumnya kita membela kemerdekaan itu? Maka Syekh Hasyim mengatakan itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Inilah yang kemudian disebut namanya resolusi jihad. Dan itu yang telah menginspirasi gerakan perlawanan arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November. Nah, ini. Maka disitulah kemudian beliau menyampaikan sebuah kalimat hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air adalah sebahagian dari iman. Mengapa cinta tanah air sebagian dari iman? Sebab ketika kita berada di alam yang tidak merdeka, maka kita tidak bisa melakukan banyak hal, termasuk hak asasi kita untuk beribadah, termasuk hak asasi kita untuk memperoleh pendidikan, taklim, pengajian. Guru-guru kami cerita, jangankan di zaman pra kemerdekaan, di zaman goromolan we saurna teh harita ya. Untuk bisa belajar agama dengan baik, mereka tidak bisa berada di satu tempat, harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bari nganggo cempor, kadang-kadang lampunya pun itu hanya berbekal lampu dari daun kelapa. Daun kelapa yang kering, kemudian baru ditiupan, namanya tiasa ngaos literasi kitab itu ya.
Sekarang justru ketika kita telah diberi banyak kemudahan-kemudahan, justru yang lemah pada diri kita adalah apa? Semangat untuk mencarinya. Itu karena kita lebih banyak dinabobokkan. Nah, inilah saya kira. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk amal batiniah, ya. Satu khauf, yang kedua raja, yang ketiga inabah, yang keempat mahabbah, dan yang kelima adalah ta'zim. Apa itu ta'zim? Ta'zim itu semacam apa? Mengagungkan, hormat. Ta'zim itu hormat, ya. Nah, karena itu bagian dari ekspresi rasa kebangsaan itu juga bisa disebut sebagai ta'zim. Itu hanya sebatas simbol saja, bukan hakikat, simbol. Sama seperti kita ta'zim kepada Ka'bah Baitullah. Maka setiap kita berada di tengah-tengah Ka'bah, para jamaah haji atau umroh itu menyaksikan Ka'bah Baitullah, maka kemudian berdoa, Allahumma zid hadzal bait ta'ziman. Ta'ziman. Jadi termasuk ta'dim, ekspresi ta'dim itu adalah kita menunjukkan rasa hormat, rasa mengagungkan terhadap apa yang disebut dalam Al-Quran namanya sya'airullah. Syiar Allah, ya. Ada di surah Al-Hajj ayat 36. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang senang mengagungkan, respek, hormat terhadap syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka itu adalah ciri dari ketakwaan hati. Ini ta'zim, ya. Hormat, respek. Ini. Itu bagian dari amal batiniah. Dan yang terakhir, amal batiniah itu adalah apa? Tawakal. Tawakal. Jadi tawakal ini harus ditunjukkan. Ciri orang yang bertauhid dalam kesehariannya dia selalu menunjukkan tawakal. Setelah dia mengoptimalkan ikhtiar, setelah dia mengoptimalkan ibadah, setelah dia mengoptimalkan berdoa, maka ada urusan di luar wilayah kewenangan dirinya. Disitulah wilayah kita, sikap batin kita adalah tawakal. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di dalam surah Luqman ayat 34, di situ ada wilayah rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dan di sini kita sebagai manusia tidak boleh sok tahu. Itu ya. Ada 5 wilayah dalam kehidupan kita sehari-hari, di situ hakikatnya hanya Allah sesungguhnya yang Maha tahu. Yang pertama adalah tentang kapan terjadinya kiamat. Mengenai kapan terjadinya kiamat itu sepenuhnya adalah rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang mata taqumus sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, secara diplomatis lalu beliau menjawab, as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Orang yang bertanya lebih tahu dari orang yang ditanya. Silahkan, banyak faktanya dalam sejarah kehidupan. Orang-orang yang sok tahu meramal tentang kiamat, bahkan mereka sendiri tidak bisa meramal tentang hari kematiannya. Itu salah satu contoh, mohon maaf kalau saya sebut, Mama Loren. Dulu beliau paling ini, kiamat 212 ya. 12.
Nah, jadi itu rahasia Allah. Nah, kemudian yang kedua, termasuk hakikatnya rahasia Allah adalah tentang turunnya hujan. Turunnya hujan. Jangkauan ilmu manusia itu hanya sampai kepada perakiraan. Perakiraan. Nah, termasuk juga di sini rahasia Allah dalam hubungan dengan menurunkan hujan. Manusia tidak tahu kenapa Allah di satu wilayah saja, misalnya di kota Bandung ini, ya, itu seringkali di Antapani hujan, tapi ke sebelah utara sedikit itu ternyata tidak, ke sebelah selatan sedikit ternyata tidak. Jadi yang menempatkan posisi di mana hujan itu akan turun itu hakikatnya adalah rahasia Allah. Nah, karena itu maka ketika kita punya acara, ya, punya acara, misalnya punten hajatan misalnya, ya, musim hujan, waduh, kumaha ya, nah itu, nah di situ apa boleh kita berdoa? Boleh. Nabi mengajarkan satu doa. Allahumma hawalaina. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Wala alaina, tapi tidak di tempat kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi itu tuntunannya. Tekedah surung sarang. Ya. Jadi urusan hujan itu adalah sepenuhnya rahasia Allah. Yang ketiga, termasuk yang rahasia Allah, yaitu apa? Ma fil arham, apa yang dikandung di dalam rahim seorang wanita, seorang ibu. Ada yang bertanya, Ustadz, kan sekarang sudah bisa diketahui melalui teknologi USG dan yang sejenisnya, sudah diketahui, ya, jenis kelaminnya. Mungkin sampai di situ bisa diketahui. Tetapi ada hal lain yang tidak akan pernah diketahui tentang nasib baik dan buruknya, bagja celakanya, kelak mau jadi apa anak yang dikandung itu, masa depannya. Itu sepenuhnya ada dalam ilmunya Allah, rahasia Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, termasuk juga yang rahasia Allah Subhanahu wa taala menurut surah Luqman ayat 34, yaitu apa? Yaitu mengenai mada taksibu godan. Setiap diri tidak bisa memastikan, saya tidak bisa memastikan apa yang akan saya perbuat esok hari. Sadayana ge nu calik di dieu. Semuanya yang duduk di sini kita tidak bisa menjamin bahwa besok saya pasti akan melakukan ini, pasti akan melakukan itu. Nah, itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Yang dapat kita lakukan hanya sebatas rencana dan program. Itu. Bahwa kita harus punya rencana, betul, harus punya rencana. Kemudian kita realisasikan rencana itu dalam bentuk program, itu harus. Tapi apakah rencana itu terlaksana atau tidak, itu sepenuhnya ada dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini adab bagi seorang muslim ketika dia merencanakan sesuatu pekerjaan, maka dalam surah Al-Kahfi ayat 27 kalau tidak salah, maka kita tidak diperkenankan wala taqulanna lisyai'in, jangan sekali-kali kamu mengatakan untuk sesuatu yang kamu kerjakan,
Inni fa'ilun zalika goda. Sesungguhnya aku pasti akan melakukan ini besok. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan ini. Illa ayyasha Allah, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Jika dikehendaki oleh Allah. Bahkan satu ketika ini ada satu riwayat, liman qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada yang ketika orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali ya Rasulullah ini besok akan terlaksana dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Wah, gitu ya. Dan kehendakmu. Kemudian Nabi meluruskan, kul masya Allahu wahdah. Tidak sepenuhnya itu hanya kehendak Allah. Nabi sendiri, walaupun orang yang amat sangat dekat, itu tidak punya otoritas untuk ikut intervensi pada kekuasaan Allah. Itu yang keempat. Saya ulang. Yang pertama tadi apa? Yang pertama ya hari kiamat. Yang kedua rahasia turunnya hujan. Yang ketiga yang terkandung di dalam rahim. Yang keempat tentang apa yang akan dilakukan oleh setiap diri esok hari. Dan yang terakhir bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan meninggal. Kita tidak tahu. Itu sepenuhnya rahasia Allah. Di tanah mana, di bumi mana kita akan meninggal, itu adalah rahasia Allah. Namun demikian, kita tetap manusia harus punya rencana. Bahkan orang tua biasanya sudah lebih jauh merencanakan itu. Kayak bapak lamun maot cenah gitunya itu. Tadi dia ya cenah itu ya. Itu sebagai satu amanat wasiat boleh-boleh saja. Tapi pada akhirnya yang paling tahu mengenai di mana, di bumi mana seseorang akan meninggal, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saya kira beberapa refleksi ketauhidan yang patut kita hayati, yang patut kita pahami dengan baik, dengan benar, sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga keutuhan ketauhidan. Dan yang terakhir sekali ini, walaupun nanti kita akan penyakit yang paling dikhawatirkan menjadi menjadi benalu dan parasit terhadap tauhid, itu jelas adalah syirik. Orangnya disebut musyrik. Ternyata syirik yang paling dikhawatirkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Akhwafu ma akhafu alaikumus syirku, yang paling aku takutkan atas kalian dari syirik adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Qalu, berkata para sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, ar-riya. Saya kira kita sependapat hari ini, penyakit yang paling mengkhawatirkan, mewabah umat manusia, termasuk kaum muslimin hari ini, adalah penyakit riya. Kadang-kadang kita beramal sedikit saja sudah di-share. Bahkan godaan dunia yang hari ini menjadi hantu bagi semua orang. Semua orang tergoda untuk ingin viral. Ayeuna mah jalmi teh hoyong viral. Jangan sampai karena hal seperti itu lalu kita terjerembab ke dalam apa yang disebut namanya asyirkul asghar. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan
kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi